Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi ya. Sering sekali orang tua bertanya, atau mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sedang memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaan seperti ini, kira-kira kalau misalnya sayur bayam yang kebetulan tidak habis, bolehkah dihangatkan kembali untuk dikonsumsi? Nah, kira-kira gitu inti pertanyaannya. Banyak sekali kita yang masih percaya nih, jangan deh sayur bayam disimpan lama-lama, apalagi dipanaskan kembali. Akan ada katanya efek sampingnya, terutama katanya itu menjadi racun. Nah, hal ini yang menjadi concern kita terhadap pertanyaan tadi. Benarkah demikian? Lalu kalau misalnya benar, apa alasannya? Kalau misalnya nggak benar, apa juga alasannya? Jadi simak terus materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Siapa sih yang tidak mengenal yang namanya sayur bayam? Saya kira hampir seluruh masyarakat itu jamak atau suka dengan sayur bayam. Hal ini juga dikarenakan karena memang sayur bayam itu gampang didapat di perkotaan, di pedesaan, apalagi ya itu mungkin banyak yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi tinggal panen aja, mungkin di tepi-tepi sawah atau di genangan-genangan air. Harganya murah ya, kurang lebih kalau satu ikat itu 2.000 seikat kalau nggak salah ya. Kalau beli 3 jadinya 5.000. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah membelinya atau sering membelinya ke pasar ketika menemani istri. Pembuatan dari sayur bayam ini juga cukup mudah. Karena apa? Tinggal direbus, kasih garam dikit, jadi deh. Atau dengan cara lain ditumis, silahkan deh. Tapi biasanya sayur bayam ini pembuatannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan sayuran-sayuran lain. Karena berbagai alasan ini, maka masyarakat itu lebih mudah atau lebih menyukai konsumsi sayur bayam ini. Banyak sekali manfaat dari sayur bayam untuk kesehatan. Saya ambil 4 manfaat yang terutama jika kita mengkonsumsi ya, rajin mengkonsumsi sayur bayam. Yang pertama adalah melawan kanker, terutama kanker payudara, kanker rahim, kanker prostat, dan juga kanker kulit. Karena dalam sayur bayam itu mengandung namanya vitamin A, vitamin C, ada serat, asam folat, dan juga flavonoidnya. Manfaat yang kedua adalah sumber anti-inflamasi, terutama bagi Anda yang mengalami yang namanya rheumatoid arthritis dan juga osteoartritis. Karena sayur bayam itu mengandung yang namanya sifat alkalinitas yang tinggi. Manfaat yang ketiga adalah sebagai nutrisi untuk tulang dan sendi. Karena pada sayur bayam itu mengandung yang namanya tinggi kalsium. Sedangkan manfaat yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler karena dalam sayur bayam itu mengandung asam folat. Jadi manfaat ini sangat luar biasa bagi kesehatan kita apabila kita rajin mengkonsumsi yang namanya sayur bayam. Tetapi banyak berita tentang konsumsi sayur bayam ini. Katanya bila dihangatkan kembali bisa menimbulkan racun. Kalau misalnya orang mendengar ini pasti ketakutan, pasti akan lebih cenderung menghindari untuk memanaskan sayur bayam ini. Dulu juga sempat saya percaya dengan pernyataan ini, sehingga biasanya kalau sudah sekali masak dan tidak habis ya cenderung dibuang. Orang-orang membaca berita bahwa kenapa sayur bayam ini tidak bisa dihangatkan kembali karena katanya dalam sayur bayam itu mengandung nitrat. Nitrat pada sayur bayam sebenarnya didapat dari tanah, dari air, dan juga pupuk. Nitrat yang ada dalam sayur bayam ini katanya tidak akan hilang dengan pemanasan. Kalau tidak bisa hilang dalam pemanasan, maka berisiko masuk ke tubuh kita. Kalau dalam tubuh kita, nitrat itu akan berubah menjadi nitrit. Nanti nitrit ini akan berubah menjadi nitrosamin, di mana nitrosamin ini merupakan bahan yang karsinogenik. Ini alasan yang pertama, atau berita yang pertama deh.
bahwa sayur bayam jika dihangatkan berulang akan beracun. Kenapa? Ya, tadi saya sudah paparkan. Berita yang kedua, kenapa tidak boleh dihangatkan? Karena ternyata katanya dalam sayur bayam itu mengandung zat anti gizi yang dinamakan dengan oksalat. Oksalat ini dapat mengendapkan kalsium. Kombinasi atau reaksi dari kalsium dan oksalat ini tidak dapat diserap oleh tubuh, sehingga nanti dia cenderung akan mengakibatkan endapan garam yang tidak larut yang akan menyebabkan munculnya penyakit batu ginjal. Jadi dua alasan ini katanya merekomendasikan jangan menghangatkan sayur bayam kembali. Tetapi faktanya tadi ada dua ya, sisi nitratnya dan juga sisi oksalatnya. Sisi nitratnya, nitrat itu apa sih? Nitrat itu merupakan 3 molekul oksigen yang diikat oleh satu nitrogen. Jadi satu nitrogennya itu mengikat 3 oksigen, itu nitrat. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita di saluran pencernaan, maka akan mengalami perubahan menjadi nitrit. Satu oksigennya hilang. Jadi nitrit itu adalah nitrogen yang mengikat 2 oksigen. Ternyata nitrit ini bermanfaat loh pada kesehatan kita, misalnya untuk mencegah botulism. Jadi makanya untuk memproses daging-daging sering memerlukan yang namanya nitrit ini untuk mencegah yang namanya botulism. Kalau oksigennya hilang satu lagi, maka nitrat ini akan menjadi yang namanya nitrogen oxide atau radikal bebas. Ternyata nitrogen oxide ini bermanfaat bagi kesehatan kita, tentunya dalam jumlah yang terukur. Pemanasan yang tinggi itu bisa akan mencegah yang namanya perubahan nitrat menjadi nitrosamin. Jadi sebenarnya faktanya yang mengatakan bahwa memanaskan sayur bayam akan menjadi racun ini adalah mitos, ya, tidak benar. Karena faktanya nitrat tadi setelah diubah juga tidak akan membuat efek samping yang serius karena juga bermanfaat bagi tubuh kita dan jumlahnya juga sebenarnya sudah banyak berkurang. Nitrat itu sudah banyak berkurang juga. Kita lanjutkan penjelasannya. Saat memanaskan sayur bayam kembali, sebenarnya kandungan nitrat dalam bayam ikut hilang atau menguap karena panas, sehingga kandungan nitrat pada bayam akan menjadi lebih sedikit dan tidak berbahaya bagi tubuh saat diubah menjadi nitrit. Jadi nitratnya sudah banyak berkurang. Lagi pula, kandungan nitrat pada sayuran yang kita konsumsi sebenarnya masih dalam jumlah yang normal, yang tubuh bisa terima. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika kita ingin mengkonsumsi banyak sayuran atau jika kita ingin menghangatkan kembali. Jadi ini dari sisi nitratnya. Tidak benar apabila kita mengkonsumsi yang namanya sayur bayam berulang itu menjadi beracun. Kita lihat dari aspek oksalatnya. Ternyata oksalat dalam sayur bayam ini dengan pemanasan, yuk kita lihat pada grafik. Dengan pemanasan justru dia itu akan semakin menurun konsentrasinya. Semakin lama dipanaskan sebenarnya semakin rendah kandungan oksalatnya. Tetapi pemanasan dari sayur bayam ini tidak boleh lama-lama karena dia akan merusak nutrisi-nutrisi lain, terutama vitamin dan mineralnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata oksalat itu akan semakin menurun seiring dengan lamanya pemanasan. Dan kita lihat ini, menurut Sentra Informasi Keracunan Nasional dan Badan POM tahun 2012, rata-rata dosis letal itu adalah dosis yang mengakibatkan kematian atau kejadian yang serius. Asam oksalat ini pada manusia dewasa adalah 15-30 gram. Nah, dosis letal terendah yang pernah dilaporkan adalah 6-8 gram. Jadi kita lihat nih pada grafik, kalau misalnya dipanaskan 3 menit hanya ada 0,1 gram dalam satu ikat atau 100 gram sayur bayam. Artinya sangat kecil dan masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita.
Jadi itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan tentang berita pemanasan sayur bayam apakah berefek negatif pada tubuh kita. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah.